rasa aman bukanlah anugerah yang ringan, tapi anugerah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala buat manusia. Kita bisa salat ketika keadaan aman. Kita bisa mengajarkan Al-Quran ketika kita rasa aman. Kita bisa berdiskusi dengan teman-teman karena rasa aman. Syukuri itu. Tetapi sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan keimanan kita yang lebih luas dari sekedar pemikiran-pemikiran duniawi yang berkembang di tengah-tengah kehidupan kita. Kita syukuri kemerdekaan kita karena rasa aman dan hidup normal kita dapati. Tetapi sebagai seorang muslim, ada kemerdekaan yang lebih dalam, kemerdekaan yang lebih kuat yang ditanamkan oleh Islam sebagai keyakinan kita, bahwa kemerdekaan rasa aman dan hidup normal akan bisa dipertahankan, akan bisa disempurnakan, akan bisa kuat jika dia mendapatkan kemerdekaan hakiki yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat. Apa sebenarnya kemerdekaan hakiki yang lebih dalam setelah kita mendapatkan rasa aman dan hidup normal? Ini bisa diambil dari kisah perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah. Di perang Qadisiyah yang kebetulan sama bulannya, bulan Muharram terjadi. Ada kisah menarik dari seorang sahabat yang sangat mulia, yang sudah banyak teman-teman dan saudara-saudara baca di dalam Google, atau buku-buku sirah, buku tarikh Islam, di mana ada seorang pimpinan kabilah Arab Badawi yang dijadikan sebagai mufawwid, putusan untuk berdiskusi atau untuk lobby agar perang tidak terjadi, yang diminta oleh orang-orang Persia yang dipimpin oleh Rostam. Katanya kalimatnya Rostam bukan Rustum, karena kalimat harokahnya katanya dipakai roh, jadi Rostam. Saat itu yang diutus adalah Rib'i bin Amr. Orangnya tidak mempunyai penampilan yang membuat orang orang merasa yakin bahwa kok juru bicara atau juru damai dari kaum muslimin kayak gini gitu. Orang Badawi pakaiannya juga biasa saja, pakaian orang Badawi itu. Mungkin kalau yang pernah lihat orang Badawi bawa onta gitu, biasa saja, nggak ada sesuatu yang lebih. Yang dia bawa kuda yang kecil juga, bukan kuda yang besar. Pakaiannya awut-awutan terus pedangnya ngengser, karena tidak ada tampang yang bisa meyakinkan bahwa orang ini adalah tokoh yang bisa dipercaya. Pada saat dia mau masuk, dia dijaga ketat oleh penjaga Rostam. Dia bilang, turun Anda dari kuda sebelum Anda menemui Rostam. Dia bilang, yang minta saya ke sini bukanlah pimpinan saya. Yang minta saya ke sini adalah pimpinan Anda. Kalau Anda minta saya turun, saya akan kembali. Karena saya bukan orang yang diminta oleh pimpinan saya. Yang minta Anda, bukan saya.
Ngapain saya harus turun? Gelo ya bahasa Inggrisnya. Waduh, ini bahaya ini. Masa masuk ke depan panglima rajanya dalam keadaan seperti ini bisa bahaya. Tapi Rastam mendengar itu, perintahkan masuk. Apa masuk aja. Masuk dengan membawa kudanya, turun. Nah, itu semua permadani dari emas, perak, intan, berlian, semua dihiasi kerajaan Rastam. Tapi sang Rif'i bin Amir menancapkan pedangnya di permadani dari intan permata. Berjalan menghadap Rustam dengan tak ada sedikit pun rasa takut dan ngeri. Sendiri loh. Menurut cerita dia masih muda, mungkin umurnya sekitar 30-an. Siapa sih dia bilang? Muda itu ada 30 itu masih muda. Yang tua kayak saya mungkin 50 gitu ke atas. 30 ke bawah masih muda lah ya. Yang menganggap yang muda sama muda anak muda. 30 itu masih muda. Betul nggak? Jangan sini juga. Ya, dengan gagah berani. Majah. Apa risalah yang kau bawa? Pesan apa yang akan disampaikan? Jawabannya sangat tegas. Saya bacakan. Allahu ibta'atsana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah telah mengutus kami ke tempat ini untuk membebaskan setiap perbudakan sesama hamba menuju pengabdian hanya untuk Allah. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha, dari kesempitan dunia menuju keluasan akhirat. Wa min juril adyan ila adil Islam, dari kezaliman agama-agama selain Islam menuju keadilan Islam. Ustaz tahu apa yang dimaksud? Bahwa mereka ingin memerdekakan negeri Irak dan seluruh jajahan Persia untuk kembali ke tangan kaum muslimin. Maka itu pertanda ancaman perang dari kaum muslimin kepada Rustam Persia. So, kemerdekaan ketika di jiwa umat Islam ditandai oleh 3 prinsip dasar. Jika 3 prinsip dasar ini tidak terwujud dalam kehidupan, maka belum merdeka kaum muslimin saat ini. Sebab kemerdekaan yang dipahami oleh umat Islam jauh lebih dalam dan lebih luas dari sekedar kemerdekaan fisik dan kemerdekaan hidup normal. Karena banyak yang hidup normal pada akhirnya menjadi bencana dalam kehidupan. Mari kita lihat. Yang pertama, kemerdekaan yang dipahami oleh kaum muslimin setelah kemerdekaan hidup normal dan kehidupan yang layak adalah nukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kemerdekaan tauhid, pembebasan manusia dari kesyirikan, penyembahan kepada sesama makhluk, penyembahan kepada sesama hamba, barulah disebut merdeka yang hakiki. Selama itu terwujud, selama itu ada dalam kehidupan kita, maka kita belum disebut merdeka di pandangan kaum muslimin dan di pandangan keimanan kita. Kita masih terjajah dengan antar kita sendiri. Yang satu disembah, yang satu wajib menyembah. Yang satu wajib menetapkan hukum, yang satu wajib mematuhi
ada dalam kehidupan. Maka kita lihat ketika terjadi Futuh Mekah, waktu Rasulullah SAW setelah diusir malah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di kota Yathrib, Madinah. Maka ketika ada suatu saat Rasulullah SAW diberikan harapan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah Futuh Mekah, dimerdekakanlah Mekah. Tapi Allah berfirman sangat dalam bahwa maksud arti kemerdekaan Mekah yang Anda pandang bukan hanya sekedar membebaskan orang untuk bisa hidup normal. Itu memang awal dasar dari kemerdekaan. Tapi ada yang lebih kuat dari kemerdekaan itu, harus dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu membebaskan perbudakan antar manusia, perbudakan penyembahan dari berhala-berhala dan para tokoh-tokoh yang menjadi Tuhan di kalangan mereka. Dukun juga Tuhan, karena yang menentukan aib tidak aib, yang menentukan waktu kita bagus atau tidak bagus untuk nikah, si fulan layak atau tidak layak menjadi suami istri, dia boleh bekerja pada hari Rabu atau tidak hari Rabu. Itu yang menentukan siapa? Para dukun-dukun. Itu pun Tuhan yang disembah oleh mereka, ditakuti kalau mereka diancam. Oh ini perhambaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang nasrullahi wal fath. Ada nasrullah, ada wal fath. Al-fathu, kemerdekaan dimulai dengan nasrullah. Jika kita mau merujuk kepada tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan beberapa penafsiran tentang perbedaan antara nasrullah wal fath. Apa itu nasrullah? An-nasr pada asalnya adalah wa al-i'anatu ala tahsilil matlub. Kalau an-nasr itu adalah al-i'anah, bantuan, dukungan, sokongan dari pihak tertentu untuk meraih apa yang dicita-citakan dan diinginkan dalam jiwa. Jadi dukungannya, unsur penopangnya, unsur penguatnya, itu namanya nasr. Kalau al-fathu itu adalah tahsilul matlubil ladzi kana muta'alliqan. Hasil yang diraih dari apa yang diinginkan, yang berkaitan dengan yang diinginkan, itu namanya al-fathu. Jadi kalau al-fathu itu hasil, kalau an-nasr itu adalah dukungannya. Maka disebut nasrullah adalah tegaknya agama dalam masyarakat. Kalau al-fathu, merdekanya suatu wilayah dipimpin oleh orang setempat. Kemerdekaan yang kita raih pada asalnya al-fathu. Tetapi persoalannya, apakah ada an-nasru di dalamnya? Nasrullah sudah kita raih atau tidak kita raih? Inilah yang selalu dipertanyakan dalam kehidupan kita. Dalam kita merayakan hari raya atau HUT RI sekian tahun. Apakah ada tercampur masih di dalamnya kesyirikan? Harusnya kita harus sudah lenyap dari bentuk-bentuk kesyirikan itu, karena kita mendapatkan al-fathu, yaitu kemerdekaan hidup normal. Tapi kesyirikan sosial, kesyirikan budaya, kesyirikan ritual masih tetap banyak diwujudkan dalam kehidupan kita. Ini pandangan kami sebagai seorang muslim. Kita tidak menghina atau merendahkan pihak lain.
kita sedang memandang dari segi sudut keislaman kita. Kita ini sebagai muslim sudah diberi anugerah besar, negeri yang merdeka. Tetapi kalau kita sendiri masih banyak berbuat kesyirikan, maka Allah akan cabut itu yang namanya kemerdekaan dari negeri kita. Kalau kita sendiri mewujudkan kesyirikan-kesyirikan di dalam. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 27 sampai 31. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun. Kami telah membuat permisalan kepada manusia di dalam Al-Quran ini tentang berbagai masalah, tentang berbagai misal. La'allahum yatadhakkarun, agar mereka mau sadar kembali, ingat apa yang dipesankan di dalam keimanan mereka, apa yang dipesankan oleh wahyu, apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan sabda-sabda beliau. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi wajhin la'allahum yattaqun. Dalam bentuk Al-Quran yang berbahasa Arab yang tidak ada kebengkokan dan kecacatan di dalamnya, agar mereka mau bertakwa, takut diri kita terjerumus ke dalam api neraka. Yang sebenarnya kemerdekaan hakiki yang kedua setelah kita bertauhid adalah kita terbebas dari belenggu dunia yang akan menyesatkan kita dari pintu surga. Tapi apa yang Allah lakukan? Daraballahu mathalan rajulan fi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah telah membuat permisalan tentang seorang laki-laki yang memiliki banyak Tuhan pada dirinya. Yang satu perintahkan ini, yang satu lagi perintahkan itu, yang satu lagi perintahkan ono. Semuanya memerintahkan yang berbeda-beda. Dia terikat oleh banyak Tuhan dalam dirinya. Sangat berat dia diganggu dan dibelenggu, sehingga dia dijajah oleh banyak makhluk yang sebenarnya tidak layak untuk mengganggu dia. Wa rajulan salaman li rajulin, dan ada seorang laki-laki yang hanya tunduk dan patuh pada satu sosok, dan itulah orang yang bertauhid. Dia tidak pernah takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencintai apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dia tidak patuh pada perintah apapun kalau itu tidak diridhoi oleh Tuhannya. Cukup satu dan dia hidup tentram karena tidak diganggu oleh banyak Tuhan. Ya, itu arti hakikat dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hakikat kemerdekaan yang hakiki. Kita takut kalau bumi kita ini bergoncang, akhirnya diperintahkan oleh bisikan sesuatu, marilah kita mengadakan bersih tanah, bersih bumi. Siapa yang memerintahkan itu? Bisikan di dalam mimpi. Mimpi ketemu siapa? Mimpi ketemu sosok Jonggrang-Prong. Haula wala quwwata illa billah. Aina Allah, aina imanukum? Di mana iman-iman kita? Ketika kita percaya kepada Nyi Roro Kidul, kepada kita percaya kepada sosok banyak sekali. Muslim nggak bisa kita cegah bahwa kita sebagai muslim, tapi masih banyak Tuhan di dalam kita yang menguburkan diri kita sendiri dari keislaman kita. Harus kita bebaskan diri kita dari semua Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Ruku Anda, sujud Anda, doa Anda, istighfar Anda, permintaan Anda, isti'anah, istighatsah Anda,
harus kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada selain. Ud'uni astajib lakum. Berdoa langsung kepada Dia tanpa perantara apapun. Astajib lakum, aku akan kabulkan kalian. Tidak perlu ada sebut-sebut nama Syekh Samini. Ila hadrati Syekh Samini. Siapa Samini? Yakin Anda saya masuk surga? Karena jenggotan? Jauh. Saya enggak sama sekali terjamin masuk surga. Saya juga tidak terjamin bahwa apa yang saya sampaikan saya laksanakan sendiri. Mungkin saya berkhianat di waktu saya sendiri. Mungkin saya berkhianat di waktu saya sendiri. Walaupun penampilan saya di depan antum, masya Allah, luar biasa. Betul ya? Nah, sebelum saya datang, saya bersihin dulu. Daripada saya datang nanti pada dulu kan pun enak juga di depan antum. Sampai Ustaz itu banget. So, ini saja sudah tidak bisa dipercaya saya sebagai orang yang mulia di sisi Allah, betul kan? Saya masih mengharapkan pujian dari Anda. Jujur saya sampai waktu saya belum berangkat tadi jam berapa? Jam 7. Jam 8 saya berangkat ke sini. Dari jam 7 sampai jam 8 ngapain saya? Mempersiapkan semua penampilan agar paling tidak nggak kecium bau. Rifki bin Amir nggak pernah begitu. Dengan debunya dia berjalan di hadapan siapa? Jauh dengan Rifki bin Amir. Sangat luar biasa antara langit dan bumi. Saya masih sempat untuk berwangi-wangi dia. Allahu a'lam. Tapi itu pun perintah dari sunnah Rasulullah. Itu kan alasan saya. Jadi itu alasan saja, itu dalil, bukan dalil. Yang pertama, jadi komitmenkan dalam diri kita, tak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh kita ruku kecuali kepada Allah. Tak boleh kita sujud kecuali kepada Allah. Tak boleh kita patuh mutlak kecuali kepada Allah. Tak boleh kita berdoa kecuali kepada Allah. Tak boleh kita meminta apa yang tidak kita sanggup kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murnikan ini, maka insya Allah Ta'ala kemerdekaan hakiki akan sebenarnya langgeng. Kita akan nikmati dalam kehidupan kita bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Kedua, linukhrija man syaa min dhiqid dunya ila sa'atiha. Kemerdekaan dari penjajahan sempitnya dunia menuju luasnya dunia, yaitu akhirat. Karena kehidupan dunia hanyalah sempit. Kalau kita ukur bangsa dan negara, kita belum tahu apakah sampai sekian abad kehidupan kita. Dunia ini mungkin saja akan hancur dalam waktu dekat. Kalau kita ukur dengan hidup pribadi kita sebagai bagian dari komponen masyarakat, Allah telah menetapkan umat Nabi Muhammad hanya sekitar antara 60 sampai 70 tahun. Sempit sekali dunia. Tak sempat Anda membangun dunia, mati sudah menjemput kita. Tak sempat kita membangun segala-galanya, kita sudah ditarik sampai ke ubun-ubun roh kita. Untuk itu mari kita lihat, kalau pembangunan kita hanya berorientasi kepada materialisme dan pembangunan sarana fisik, maka kita akan tetap berada dalam penjajahan. Harusnya pembangunan kita sebagai pribadi dan masyarakat harus lebih banyak dan besar berorientasi melepaskan masyarakat dari belenggu dunia menuju keluasan akhir. Ya, itu harus dibebaskan. Mari kita lihat yang sering disampaikan oleh kita sebagai masyarakat yang diberi anugerah tanah dan air yang sangat luar biasa, indah.
subur, makmur dari segi dunia. Ya. Ini diibaratkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saba ayat 15 sampai 17. Mari kita baca. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ingat sekali saya waktu pertama kali datang ke Bogor. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Pohon-pohonnya rindang sampai ke bawah. Gampang sekali kita petik. Udaranya sangat dingin luar biasa. Sampai-sampai tidur setiap saat di rumah tanpa terasa bahwa dia sudah tidur lama. Sangat indah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah walaupun ghafur, Allah ampuni para penghuninya karena kelalaian dalam beribadah, karena kurang semangat dalam bersyukur, karena kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya. Tetapi mari kita lanjutkan fa'aradu. Lalu kemudian setelah itu akan tetapi mereka itu akhirnya a'radu itu adalah memalingkan wajahnya, memalingkan pusat perhatiannya dari wahyu Allah, dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Fa'radu, ditinggalkan ajaran-ajaran Islam dengan tauhidnya, ditinggalkan ajaran-ajaran Islam dengan peraturan-peraturan syariahnya, ditinggalkan ajaran-ajaran Islam dengan akhlak-akhlaknya, ditinggalkan ajaran-ajaran Islam dengan mengambil dari pusat-pusat lain untuk menggantikan ajaran yang sesungguhnya. Fa'radu, apa yang terjadi? Arsalna alaihim sailal arim. Lalu kami mengutus kepada mereka sailal arim. Sailal arim adalah bandang, sungai dan bendungan yang tadinya begitu mewah dan luar biasa, subur, membuat subur wilayahnya, digugurkan oleh hanya gerogotan tikus-tikus yang menyerang, menghancurkan seluruh kota yang ada di samping kanan dan kiri. Berubah taman-taman yang begitu indah, yang di kanan kirinya yang tadinya lembah penuh dengan taman-taman yang indah. Bahkan disebutkan dalam riwayat tak ada nyamuk, tak ada lalat. Mana kota yang tak ada nyamuk dan tak ada lalat? Bogor saja yang indah seperti ini. Aduh, betul banget. Nyamuk lalat. Ini nyamuk dan lalat aja nggak ada. Betapa indahnya. Baldatun tayyibatun. Tetapi fa'radu, mereka tinggalkan ajaran-ajaran Islam. Bahkan orang-orang yang ikut ngaji dalam dakwah-dakwah Islam dengan baik dituduh dengan berbagai kecurigaan yang tidak benar sama sekali. Hanya beralasan ikut jenggotan, pakai ngatung, naon deui. Tidak beralasan sama sekali. Nggak ada kaitannya antara ngaji yang benar dengan masalah terorisme. Kita curiga jangan-jangan terorisme memang dibuat-buat oleh pihak luar yang tidak senang dengan dakwah Islam di Indonesia. Betul Bapak? Ada pihak luar yang bermain. Ya. Kenapa? Ya buktinya lah, bisa dilihat. Betul Pak? Bisa dilihat. Anak-anak muda yang jadi teroris itu kebanyakan pernah kena orang-orang tertentu dari pihak luar yang datang ngaji. Ngajinya apa? Ngajinya itu. Jadi hati-hati. Arsalna alaihim sailal arim wa badalnahum bi jannatayhim
awalnya dengan dua taman yang sama, cuma beda rasa dan beda situasi. Dawatai ukulin khamtin, yang tadi subur dengan pepohonan yang begitu indah dan rindang, sekarang hanya pepohonan yang berisi buah-buahan yang pahit, asin, buah-buahan yang tidak bisa dimakan, wa syai'in min sidrin qalil, cuma ada sidir sedikit, sidir buat orang mandi mayit. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal mujazi illa al-kufur. Kami balas mereka dengan hal itu disebabkan apa yang mereka kufuri. Kami tidak membalas apapun kecuali karena kekufuran mereka terlalu berlebihan, melampaui batas kekufuran yang tidak lagi bisa ditolerir. Bukankah Allah pernah menceritakan bahwa bagaimana negeri Saba dulu? Wajituka min sabain min nabai yaqin inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Seekor burung datang menghadap Sulaiman. Dari mana hai kau Hudud? Aku datang dari tempat yang jauh hai Sulaiman, dari sebuah nama kota yang bernama Sabah. Sabah tadi yang kita ceritakan. Allah ceritakan, aku temui rajanya, ratunya adalah seorang wanita yang memiliki banyak harta dan kekayaan yang melimpah ruah untuk masyarakatnya. Hidup mereka sangat luar biasa dalam dunianya. Tak ada yang kelaparan dan tak ada yang hidup susah. Semuanya mereka hidup mewah dan dalam keadaan senang bahagia. Tetapi sayang, menurut pandangan seorang muslim, mereka itu sujud kepada matahari. Ya, tadi kita lihat perbedaan pandangan. Pandangan yang pertama, hidup mewah, hidup bahagia, hidup tentram dunianya. Di sana sini tidak ada yang susah, tidak ada yang miskin, pemandangan indah, jalan-jalan raya luar biasa. Arsyun azim, kerajaan yang begitu besar, menguasai seluruh dunia. Tetapi menurut seekor burung yang iman Islam, sayang sekali mereka belum merdeka dari kesyirikan. Walaupun mereka merdeka fisik, tapi mereka belum merdeka jiwa. Jelasnya perbedaannya, pandangan seorang muslim berbeda, ya, lebih luas dan lebih dalam memandang arti kemerdekaan. Jadi dia tidak berhenti ketika dia sudah mendapatkan kemerdekaan fisik dan hidup normal. Yang ketiga, min juril adyani ila adlil Islam. Dari kezaliman agama-agama, ajaran-ajaran, ideologi-ideologi selain Islam menuju keadilan Islam, karena hanya Islam yang mengajarkan keadilan yang hakiki. Selain Islam tidak ada yang bisa mewujudkan keadilan hakiki. Sampai yang sangat sederhana. Seorang sahabat mempunyai beberapa anak, dia memberikan sesuatu kepada anaknya yang satu, tidak memberikan kepada anaknya yang lain. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau memberikan hal itu kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah.
Berbuat adillah ketika Anda memberi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. Jangan sampai musuh kalian yang berbuat sesuatu tidak mengenakan kalian, menyakiti kalian, mengecewakan kalian, membuat kalian tidak bersikap adil ketika terjadi suatu kasus untuk kalian. Adil tidak ada hubungannya dengan kalian pernah dikecewakan atau tidak. Adil tidak ada hubungannya dengan masalah dia orang kafir atau dia orang muslim. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Yang kuliah itu 50.000, kasihnya 50.000. Yang SD kasihnya 25.000. Itu wajar, itu adil. Adil tidak berarti sama, tapi adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika seorang muslim salah, tegur seorang muslim, hukum seorang muslim, walaupun salahnya dia kepada orang kafir. Itu adilan. Suatu saat terjadi pencurian di Bani Makhzumiyah. Seorang wanita Makhzumiyah. Tahu wanita yang mencuri ini dari bab tambahan dari kabilah Makhzumiyah? Namanya siapa? Siapa? Di riwayat nama sang pencuri ini namanya sama seperti nama anak putri Rasulullah SAW, Fatimah bintul Aswad. Yang mencuri Fatimah bintul Aswad. Karena Fatimah bintul Aswad adalah salah satu putri dari pejabat teras di kabilahnya Makhzumiyah, maka dibebaskan dari hukuman. Kenapa? Karena anak pejabat. Kalau anak pejabat ma'lumun, ma'lumun, ma'zurun. Apa bahasa Arabnya? Ma'zur. Dimaafkanlah kalau anak pejabat. Kenapa? Kan anak P E J A B A T. Kalau anak kita anak rakyat, R A K Y A T. Beda P E J A B A T. Kalau rakyat R A K Y A T 6 kurang 1. Beda tipis ya. T terakhirnya di T juga sama. Beda. Lalu karena ingin dibebaskan, mereka berdiskusi siapa yang bisa membela marah Makhzumiyah ini supaya bebas dari hukuman. Mereka tahu yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Usamah bin Zaid. Siapa? Usamah. Wah, ini kesempatan nih. Ya. Cobalah kita diskusi sama Usamah. Usamah bisa nggak kasih syafaat? Syafaat itu pembelaan supaya bebas dari hukuman. Itu syafaat. Ya. Maka Usamah kerayu juga. Kena juga sama Zaid. Sahabat ya. Manusia biasa, normal. Tapi hebatnya mereka, kalau sudah disalahkan dan diberitahu kesalahannya oleh Allah wa Rasuluh, berubah drastis. Gak kayak kita. Dikasih tahu sama Al-Quran dan Sunnah, itu kan penafsiran ente. Penafsiran ente. Ente siapa ente? Jadi bicaranya penafsiran akhirnya. Orang jelas kalimatnya begitu, ente penafsiran. Ya sudah, no problem. Emang ente si rakyat susah kalau rakyat itu. Cuma satu beda satu. Jadi ini penting sekali untuk kita sampaikan. Apa dia? Ditegur oleh Rasulullah SAW. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Ayo sama. Dengan ada memang Rasulullah SAW marah. Ayo sama. Kamu mau membela dan membebaskan had dari hududullah dalam
ada jinayah. Kalau jinayah itu pembunuhan, bukan hudud. Kalau hudud itu yang lain, zina, mencuri, had sudah ditentukan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terbukti tidak bisa lagi, ya, dibebaskan. Walaupun harus bayar diat, nggak ada diat di sini. Di hudud nggak ada. Kalau jinayah di kotor ada, membunuh ada. Boleh satu keluarga yang berbunuh membebaskan yang membunuh dengan syarat membayar diat, boleh. Tapi kalau hudud, no. Ya. Berzina, no, tidak ada syafaat. Apalagi mencuri, no, tak ada syafaat. Sama bin Zaid. Apa marahnya Rasulullah SAW? Innama ahlakal ladina qablakum. Binasanya umat-umat sebelum kalian. Annahum kanu idza saraka fihim syarif. Apabila yang mencuri adalah syarif, orang yang darah biru. Ada darah biru? Enggak ada sebenarnya darah biru. Ada darah merah bercampur cat, itu darah biru. Jadi cat kan, badannya dicat supaya darah biru. Nggak ada darah biru. Di sini syarif, ya, di kita darah biru. Keturunan para orang-orang hebat luar biasa. Tidak ada, ya. Taruh, mereka bebaskan. Kalau yang mencurinya darah biru. Wa idza saraka fihi dhaif aqamu alaihi al-hadd. Apabila yang mencuri itu golongan yang bawah, rakyat jelata, rakyat biasa, apalagi miskin tidak punya duit, oke? Aqamu alaihi al-hadd, hukum seberat-beratnya. Enak aja mencuri saya. Tahu saya siapa? Hah? Saya keturunan jangan sembarangan Anda. Saya itu yang di sini. Tulis nih apa nih? Enggak tahu. Apa Pak? Enggak tahu. Sampai gitu. Ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa aimullahi, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammadin. Rasulullah menyinggungin tadi yang mencuri Fatimah. Rasulullah mengatakan kalau sama nama anak saya juga Fatimah, saya juga darah biru. Ayo, mau darah biru kan? Kalau mau darah biru, lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat. Kalau saja Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, saya sendiri yang potong tangan. Nggak perlu bantuan siapa-siapa, saya sendiri yang potong. Siapa yang bisa? Nggak bisa. Kita juga nggak bisa. Boro-boro kita berantem sama anak tetangga aja, kita pasti bela anak kita, betul nggak? Nggak melihat yang salah yang benar, mau anak kita yang benar lah. Saking sayangnya kita, ya kita bisa itu emang betul. Itulah keimanan standar kita. Kita terima. Tapi mudah-mudahan ketika kita dibina oleh Islam setahap demi setahap, setiap saat berubah menjadi orang-orang yang bersikap adil dalam melakukan sesuatu. Ya. Jadi keadilan harus ditegakkan dan diwujudkan. Jadi kemerdekaan dari kezaliman yang lain tidak bisa dimerdekakan kecuali dengan ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajaran Islam. Ini hal yang harus pokok dipegang oleh kita. Sekali lagi, kita ingin menyampaikan mudah-mudahan di dalam mengisi hasil kemerdekaan para pahlawan-pahlawan kita di negeri kita yang tercinta ini. Kita hargai pahlawan kita. Kita doakan mereka semoga Allah berikan pahala dan ampuni dosa-dosa mereka. Amin.
tapi mensyukurinya harus lebih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Karena kita Muslim, sejak kecil kita sudah dibentuk menjadi seorang Muslim. Itu harus disyukuri dengan cara mengisi kemerdekaannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Bukan sekedar makan kerupuk, bukan sekedar lomba kelereng, bukan sekedar lomba balap karung, atau bukan sekedar pula dangdut. Kita tidak merendahkan itu, tapi kita mengajarkan bahwa wujud arti kemerdekaan harus diwujudkan dengan 3 kemerdekaan tadi. Apa? Kemerdekaan tauhid, kemerdekaan akhirat, kemerdekaan keadilan ajaran Islam. Mari kita mulai dari diri kita dan komunitas kita sendiri. Tak usah kita berpikir lebih luas dari itu dulu. Mari kita bersama-sama saling bina-membina, saling tausiah di antara kita untuk saling mengingatkan tentang 3 prinsip ini. Terus melebarkan sayap, bukan hanya untuk kalangan kita, tapi juga kita raih saudara-saudara kita yang lain untuk ikut bersama mewujudkan 3 prinsip ini. Tauhidnya, akhiratnya, dan dulu ada satu kisah, saya cuma lupa. Saya akan sedikit bacakan di dalam kisah. Mana ya? Tinggal. Oh, ada. Ibu saya masih ada di HP, jadi mohon maaf ya. Enggak seperti antum. Kalau antum sudah di luar kepala semua, insya Allah. Sama ya? Sama saya maksudnya. Saya di luar kepala, makanya saya juga nih. Ada satu kisah tentang seorang yang sangat miskin. Ada seorang yang sangat miskin berjalan dengan sahabatnya ke sebuah kota, melihat di kota itu banyak sekali hal-hal yang menggiurkan untuk dibeli. Saking miskinnya dan saking sulitnya kehidupannya, sampai mau beli makanan itu susah. Tapi temannya masih ada keluasan, sampai waktu sudah tidak tertahan lagi rasa lapar dan rasa perasaan inginnya dia membeli sebuah makanan. Dia bersyair dengan teriak. Syairnya, oh alangkah indahnya kalau ada kematian yang diperjualbelikan. Ala mautun yuba'u fa'ashtari. Coba ya ada kematian yang diperjualbelikan, biar aku beli, biar mati aja deh, bahasa Inggrisnya. Daripada begini, nahan lapar nggak kuat, saking miskinnya, ya saking miskin. Temennya dengar, akhir kita makan dulu, dibelikan sama dia 2 dinar, bukan makanan. Alhamdulillah, rasa senang. Tapi karena dia orang yang cerdas, siapa? Si fulan ini. Saking cerdasnya, suatu saat di tahun tertentu ternyata rezekinya makmur, jadi menteri di kerajaan kue. Jadi menteri. Saking hebatnya. Padahal awalnya miskin apa dan laparnya luar biasa. Suatu saat berubah keadaan. Yang tadi membelikan 2 dinar justru mengalami yang sama yang dibelikannya. Miskin papa luar biasa. Dia bingung mau mencuri dosa. Orang Islam ya, luar biasa.
Semiskin apapun mencuri dosa. Betul lah. Begitu orang Islam mencuri dosa. Tapi dia ingat siapa? Si Fulan. Mudah-mudahan aja dia masih ingat. Dia berkunjung ke rumah si Fulan yang sudah menjadi terpilih. Tentu dijaga, kata oleh penjaga. Apalagi yang datang orang miskin, lapar lagi. Stop Pak, mau kemana? Saya ingin ketemu si Fulan. Oh nggak bisa. Beliau sibuk. Nggak apa-apa. Bawa kertas dia, ambil pena, tulis. Apa yang dia tulis? Dia tulis bait syair yang dia teriakkan waktu dia lapar. Apakah kau ingat saat seorang laki-laki yang berteriak di tengah jalan, ala mautun yubahu fa ashtari? Dikasih, tolong sampaikan ini saja, biar saya tunggu di sini. Pengawalnya kasih. Tuan, ada surat dari si Fulan yang sedang menunggu di luar. Siapa? Nangis dia. La haula wala quwwata. Dia bawa uang 200 dinar. Dia parani si Fulan. Fulan, ini 200 dinar. Kau telah mengingatkan aku tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali. Subhanallah. Seorang muslim dalam keadaan apapun selalu yatadzakkarun. Dosa yatadzakkarun. Nikmat yatadzakkarun. Dosa diingatkan, istighfar, atubu ilaih, minta istighfar dan bertaubat kepada Allah. Mendapatkan nikmat, dia infakkan fisabilillah agar nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap. Itulah hakikat dari kemerdekaan yang hakiki, yang tak pernah bisa dijual oleh apapun. Harta apapun, jabatan apapun, kecantikan apapun tak bisa membeli kemerdekaan hakiki yang dimiliki dalam keimanan seorang mukmin. Itu yang harus kita tanamkan terus sesaat demi sesaat. Bukan sekedar merayakan. Jadi jangan anggap bahwa kami yang tidak pernah merayakan secara seremonial tidak mencintai negeri kami sendiri. Kami adalah orang-orang yang sangat mencintai negeri ini. Buktinya kami berdakwah tanpa dibayar oleh apapun dan siapapun. Insya Allah, Allah akan menyalurkan harta-hartanya melalui orang-orang yang mempunyai niat baik dan jiwa karam yang akan disalurkan ke dalam dakwah-dakwah besar untuk pembinaan umat selanjutnya. Tak perlu kami yang menjadi besar, tapi mudah-mudahan putra-putri kami, cucu-cucu kami, generasi penerus masa depan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki jiwa iman yang sangat kuat. Pemimpin-pemimpin yang selalu bisa diingatkan tentang kalam Allah wa kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang selalu sadar walaupun dia berbuat dosa, dia kembali ke jalan Allah, istighfar, bertaubat dan akhirnya beramal saleh, kembali kepada kebenaran. Kalaupun dia mendapatkan nikmat, dia tak pernah lupa untuk selalu menjadikannya itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga anak-anak yatim, orang-orang miskin dipelihara dan dijunjung tinggi. Rakyat-rakyat jelata dibela dan dihargai setinggi-tingginya agar mereka hidup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan dari setiap apa yang kita ingin didikkan dan binakan ke dalam generasi muda masa depan. Untuk itu, teman-teman yang sedang belajar, jangan hanya tergiur oleh masalah materialisme karena hidup Anda cuma 60 tahun.
60 tahun yang akan Anda hadapi tak akan pernah terasa lagi ketika Anda sudah mulai beranjak 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Isi dan jejakkan kaki Anda di amal-amal soleh, amal-amal yang bisa mengalirkan pahala-pahala kebaikan nanti di alam kubur dan di akhirat. Cukup itu. Mushaf yang diwakafkan, masjid yang dibangun, jalan-jalan raya yang diperbaiki, madrasah-madrasah untuk mendidik anak-anak kita, ilmu yang diajarkan kepada putra-putri kita, dakwah keimanan, ajaran-ajaran Islam, akhlak-akhlak yang mulia yang disebarkan kepada semua penduduk dan masyarakat. Itu yang akan menjadi pembela kita nanti di alam kubur dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat orang sedang berada dalam keadaan mengerikan di alam kubur, kita dibukakan pintu surga, menghirup aroma harum semerbak surga. Saat itu tak ada lagi kebahagiaan yang bisa kita ucapkan kecuali karena ada aliran-aliran pahala yang dibela oleh amal-amal soleh dan jejak-jejak amal kebaikan kita. Ya, lebih senang Anda menjadi. Saya pernah membaca, ada sebuah melihat satu acara. Para anak-anak muda mungkin umur 30-an ke bawah, mereka mempunyai yayasan macam-macam. Ada yayasan untuk kesehatan, yayasan. Cuma mereka nggak mengharapkan banyak dari masyarakat pedesaan besar, kecuali hanya ucapan terima kasih saja sudah membanggakan mereka, walaupun mereka dibayar sedikit. Siapa anak-anak muda seperti itu yang mereka rela hidup tanpa prestise, tanpa ucapan luar biasa teriakan "oh fulan" atau dikasih A, dikasih B, dikasih fasilitas, tidak. Hidup mengabdi kepada masyarakat, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah. Salah satu seorang dokter di Saudi, dokter, bukan dokter ya, DR kecil. Kalau saya katanya DR gede, tapi nggak segede DR kecil tadi. Jauh beda. Apa yang dia lakukan? Dia mempunyai niat dan aktivitas. Kalau liburan di Saudi itu 3 bulan rata-rata ya. Antara Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 4. Ramadan itu di akhir-akhir ya. Liburannya 3 bulan. Biasanya kalau orang-orang kaya pergi ke Eropa, ya, terus pergi ke mana? Ya pusat-pusat kuliah. Tapi dokter ini dia perginya kemana? Ke Afrika. Tempat para pemuja kudu. Tahu kudu? Apa? Gak tahu ya? Sihir. Jadi mereka itu pemuja kudu dan pengabdi sihir. Kenapa yang sang dokter? Sang dokter ingin mengajarkan Islam, mengembalikan mereka kepada keislaman. Karena Afrika dulu asalnya juga Islam Muslim. Lihat, apa yang dia di sana? Sambil dakwah dia bangun musola kecil, dia beri makanan setiap saat, masak makanan sendiri, uang sendiri, bukan uang orang lain. Karena kerjaan dokter untuk tahu berapa gajinya. Dokter kalau dikasih sama pasien aja udah besar gitu ya. Dia kerja, kasih makan orang, setelah dikasih makannya tahu peduli ya. Kalau kita kibulin, bukan kibulin. Makan kebuli, setelah makan kebuli diajarin Islam, diajarin taubat, diajarin zikir, diajarin salat, diajarin Al-Quran terus sampai banyak di antara mereka mayoritas Muslim kembali kerja sendiri dan bawa anak-anak muda sebenarnya. Suatu hari waktu dia sedang berada di Riyadh, bukan di tempatnya di Afrika, lagi di Riyadh, lagi di kantor,
sebagai dokter, penjaganya ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, ya, ada seorang ibu dengan anaknya mungkin 17 tahun ingin bertemu. Katanya sudah janji sama Syekh dan dia adalah putra Syekh. Putra saya. Putra saya dari mana? Enggak pernah istri saya mau putra saya ke kantor-kantor kayak gini, enggak pernah. Masuk. Rupanya orang Afrika. Nah, duduk sama putranya, umur 17 tahun. Dibilang, ibu dan anak ini dari mana? Kok kenal saya? Dan kenapa ingin bertemu saya? Dia bilang gini, Tuan, saya ini sebenarnya adalah seorang ibu yang anaknya diselamatkan oleh Tuhan. Kita dulu jangan suka melebihi batas. Saya gak pernah merawatkan orang. Gimana sih ini? Begini kan, ingatkah dulu waktu Tuhan di kota A di Afrika sana? Waktu itu Tuhan sedang membagi-bagikan uang di rumah anak yatim dan pokok masakit. Waktu Tuhan membagikan uang, Tuhan melihat seorang wanita yang membawa anak kecil sekali, masih balita, yang sedang menangis, merengek, ingin anaknya bisa ditempatkan di tempat panti asuhan yatim piatu. Tapi yatim piatu itu nggak bisa terima karena nggak punya dana untuk lebih dari apa yang sudah diterima. Oh, iya, saya baru ingat. Dan apa hubungannya dengan Anda? Wanita itu, ingatkah Tuhan, merengek-rengek sampai menangis dan berjam-jam duduk di depan panti asuhan, hanya berharap anaknya bisa dididik Islam, bisa dididik Al-Quran, bisa dididik Sunnah, tapi sang Tuhan tidak menerima waktu itu. Sang pemilik panti asuhan tidak menerima, tapi Tuhan mendengarnya kan? Iya, betul. Dan apa yang Tuhan lakukan waktu itu? Tuhan bertanya dan berbisik kepada pemilik asuhan, berapa biaya? Berapa biaya? 2 dinar per orang per bulan. 2 dinar, ya. Itu makanan saya 1 gelas. Dokter bilang itu makanan saya 1 gelas, minuman saya 1 gelas, 2 dinar. Ya Allah, saya bayar seumur hidup dia sampai dia lulus. Saya yang bayar. Kata sang dokter itu, saya yang bayar. Berapa catat nanti kirim sana, saya akan kirim lewat pos. Saat itu anak saya diterima, dan inilah anak Tuhan yang Tuhan biayai ini. Dia sekarang sudah lulus SMA dan sudah hafal 30 juz Al-Quran. Silakan Tuhan tes, dia siap menjadi pengabdi Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Dia bilang, kenapa kau kesini? Coba jangan kesini. Aku jadi riak kau kesini. Tuhan, biarkan dia di sini untuk mengabdi. Tidak, aku tidak mau dia membuat hancur amalku. Pergi kau kembali ke kampung halaman, abdikan dirimu di kampung halamanmu, dan jangan lagi melihat aku seumur hidup. Siapa mereka? Orang-orang yang ikhlas. Tak sedikit pun ada yang membayar kecuali dirinya sendiri, karena dia tahu waktu dia membayar, dia simpan uangnya di surga untuk menjadi pengangkat derajatnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Sang dokter itu waktu meninggal,
digugurkan oleh jutaan orang Afrika yang pernah dibantunya. Jutaan, bukan ratusan ribu. Jutaan orang mengiring jenazahnya, menangis satu orang. Kenapa pulang lebih dahulu dari kami? Siapa di antara kita yang siap dipuji di akhir hayat, bukan dipuji di awal hayat, tapi dicaci di akhir hayat? Biarlah kita dicaci di awal hayat, tapi mudah-mudahan di akhir hayat, saat kita menkana akhir kalami la ilaha illallah, dipuji oleh orang-orang yang kita tinggalkan dan dipuji oleh para penerima kita di alam kubur, para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang akan menjemput kita dengan kereta kencana, kereta kerajaan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal saleh. Mudah-mudahan di antara kita semua akan lahir generasi-generasi baru yang siap berkhidmat untuk umatnya, yang siap berkorban untuk kepentingan